Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat ya, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Tuhan ini sapa dengan pantun ya, seperti biasa. Buah mangga di atas meja, sungguh sedap untuk dinikmati. Anak-anak, tujuan semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Mari kita selalu bersyukur ya bahwa kita diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, sehingga pada hari ini kita masih berjumpa lagi untuk bersama-sama belajar ya. Temanya apa hari ini? Tema atau topik yang kita bahas yakni membangun kecerdasan ya. Jadi aspek yang kesekian dari membangun karakter belajar. Pada pertemuan sebelumnya masih ingat ya, kita telah membahas tentang membangun karakter belajar. Yang pertama apa? Membangun visi, pegang kepala, membangun visi. Seperti ini membangun pola pikir positif, kemudian pegang mata, membangun akhlak. Nah, hari ini kita bahas tentang membangun kecerdasan ya. Membangun kecerdasan ini ada tujuannya ya. Mengapa kita bahas tema ini? Ya, tujuannya agar kalian sebagai peserta didik dapat meningkatkan kecerdasan yang dimiliki ya, dengan membiasakan diri untuk selalu mencari tahu ya, mencari tahu tentang segala hal yang baru atau hal-hal yang belum dipahami. Nah, baik, sekarang Bu Eni akan membentuk kelompok ya. Nah, kelompoknya ini sudah bagus, sudah berkumpul. Bu Eni akan bagi 3 kelompok, ini sudah pas. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga ya. Bu Eni beri ini ya, SBK dulu. Ya, mari kita nyanyi bersama. Silakan berdiri semuanya. Ya, ini putar. Nah, generasi literat ya. Generasi literat, tepuk tangan. Mati. Ulang ya. Generasi literat, tepuk tangan. Generasi literat, tepuk tangan. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama. Generasi literat, tepuk tangan. Generasi literat, tepuk dada. Generasi literat, tepuk dada. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama. Generasi literat, tepuk dada. Generasi literat, tepuk paha. Generasi literat, tepuk paha. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama. Generasi literat, tepuk paha. Generasi literat, injak bumi. Generasi literat, injak bumi. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama. Generasi literat, injak bumi. Generasi literat, berteriak, membaca, menulis, berhitung, bisa. Generasi literat, berteriak, membaca, menulis, berhitung, bisa. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama. Generasi literat, berteriak, Membaca, menulis, berhitung, bisa. Generasi literat semuanya, membaca, menulis, berhitung, bisa. Generasi literat semuanya,
membaca, menulis, berhitung, bisa. Mari kita lakukan, ayo bersama-sama, generasi literat semuanya. Membaca, menulis, berhitung, bisa. Ya, terus kita semuanya. Ya, baik. Nah, Bu ini akan membahas tentang membangun kecerdasan ya. Nah, belajar dari kisah Thomas Alva Edison. Ya, baik ya. Ini ada 3 kelompok ya. Begini kelompoknya sudah boleh beri bahan tentang kisah Thomas. Nah, ini tadi mengajak speaker bahwa kita itu harus menjadi generasi yang gemar literasi ya. Ada membaca, menulis, berhitung. Nah, pada pertemuan saat ini, Bu ini mengajak kalian, mari kita mempelajari kisah Thomas. Siapa sih Thomas itu? Thomas Alva Edison? Iya, penemu lampu pijar. Nah, mari kita belajar dari kisah inspiratifnya. Nah, sekarang Bu ini sudah memberi bahan, lalu tugas kelompok 1 tulis ya. Ketua kelompoknya dipilih dulu ya. Coba angkat tangan kanan semuanya. Ya, Bu ini hitung 3, 1, 2, 3, tunjuk ketua kelompok. Iya. Ya, untuk diskusi hari ini. 1, 2, 3. Menugaskan memilih sekretaris silakan. Sekretaris boleh. Nah, sekretarisnya ditulis ya. Gambar yang dituliskan. Nah, ini ya. Silakan yang pertama, bagaimana peran orang tua pada ini ya, pada cerita kisah Thomas. Yang kedua, bagaimana peran sumber belajar. Sumber belajar itu ada, boleh dari sumber bahan bacaan atau dari orang. Yaitu perannya bagaimana di kisahnya Thomas. Lalu apa yang dilakukan Thomas? Thomas itu ngapain aja? Mulai dari sekolah sampai berhasil. Silakan didiskusikan, dijawab ya, di selembar kertas gitu ya. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan dikerjakan diskusinya. Jadi dibaca dulu ceritanya Thomas, peran orang tua bagaimana peran sumber belajarnya, ya. Lalu apa yang dilakukan Thomas? Oke. Ada yang suka membaca dengan bersuara? Nah, bisa dibantu membaca cerita di depan sini. Yang suka membaca tulisan, biar baca tulisan. Yang suka membaca kalimat dengan suara yang keras, siapa yang suka seperti itu? Biar membantu membaca. Ada yang mau membaca? Pakai mix ini ya. Mau? Itu nanti dibuka ya, boleh. Mau? Ya. Kisah Thomas. Menyimak pengalaman belajar Thomas Alva Edison, jenius dunia dengan 1000 temuan yang dikatakan pendiri General Electric yang memasuk mesin untuk pesawat Boeing dan Airbus. Kali ini kita akan belajar dari sejarah ibunda Thomas Edison dalam mencetak anaknya menjadi sang jenius dunia. Masih ingatkah kita dengan kisah Thomas Alva Edison, ilmuwan terkemuka dunia di drop out dari sekolahnya pada 3 bulan pertama masa pembelajarannya di sekolah dasar karena dinyatakan sebagai anak yang lambat
anaknya. Yang menjadi pertanyaan menarik buat kita adalah bagaimana sang ibunda Thomas bisa mencetak anaknya menjadi seorang ilmuwan yang luar biasa dengan lebih dari 1000 temuan yang dipatenkan. Thomas adalah anak bungsu dari 7 bersaudara yang dibesarkan oleh seorang ibu single parent yang katanya dinyatakan memiliki kelainan ADD dan learning disable. Sering melamun di kelas dan tidak langsung menengok jika ditegur gurunya. Menyimak pengalaman belajarnya. Diceritakan bahwa Nancy Elliot ibunda Thomas adalah ibunda yang penuh cinta kasih. Dia bukanlah seorang psikolog apalagi pakar pendidikan. Nancy hanyalah ibu rumah tangga biasa, seperti kebanyakan ibu-ibu pada zamannya. Nancy adalah ibu yang selalu memotivasi anaknya. Dia selalu mendorong anaknya untuk melakukan apa saja yang disukainya. Setiap kali Thomas mengalami kesulitan, ibunya selalu berkata, "Thomas, kamu anak hebatnya, kamu pasti bisa menemukan jawabannya. Mami percaya itu sayang." Dan setiap kali Thomas berhasil menemukan jawaban dari masalahnya, Nancy selalu dengan antusias menanggapi cerita anaknya. Ia selalu berapi-api menanyakan bagaimana sampai akhirnya Thomas berhasil menemukan jawabannya. Nancy juga selalu memeluk anaknya manakala anaknya berhasil dalam melakukan sesuatu, sambil selalu mengucapkan, "Kamu memang anak kebanggaan Mami, Nak." Pernah suatu ketika Thomas sedang melakukan eksperimen yang dibuatnya, dan dia mengetahui jawaban dari masalahnya. Lalu dia bertanya kepada maminya. Dengan jujur maminya berkata, "Thomas sayang, Mami tidak tahu semua yang kamu tanyakan, tapi Mami akan cari tahu siapa orang yang bisa menjelaskan semua ini pada kamu." Maka diajaklah Thomas kecil untuk menemui orang-orang ahli di kotanya. Begitulah kejadian serupa terjadi berulang-ulang. Ibunda Thomas selalu jujur mengatakan keterbatasannya, tapi dia selalu memberi jalan keluar bagi anaknya. Termasuk suatu ketika pertanyaan Thomas tidak bisa dijawab oleh siapapun, maka ibunya sibuk mengantarkan Thomas untuk mencari buku atau referensi yang bisa menjelaskan seluruh keingintahuan anaknya. Namun sayangnya setelah berusaha selama berbulan-bulan, orang dan buku yang dicari tak juga kunjung ditemukan. Tapi Nancy tidak pernah patah semangat, melainkan justru membakar anaknya dengan kata-kata yang begitu menginspirasi. Thomas anakku sayang, kita telah buktikan bahwa ternyata tak seorang pun kita temukan bisa menjawab semua ini, dan tak satu buku pun pernah ditulis oleh orang tentang hal ini. Thomas sayang, kamu tahu apa artinya, Nak? Ya, itu artinya kamulah yang diminta Tuhan untuk menemukannya bagi orang lain. Ayo Nak, kamu coba dan coba terus, Mami. Mami yakin satu saat kamu nanti pasti berhasil. Thomas begitu terinspirasi oleh setiap ucapan ibunya. Cara-cara mendidik inilah yang telah membuat Thomas menjadi manusia luar biasa. Suatu ketika Thomas berhasil menemukan lampu pijar. Setelah dengan susah payah melakukan percobaan hingga 1999 kali. Kabar ini segera terdengar oleh surat kabar setempat, dan besoknya segera muncul di halaman depan dengan judul Thomas Alva Edison. Akhirnya berhasil membuat lampu pijar yang tahan selama berhari-hari. Setelah ia mengalami 999 kali gagal menemukan logam yang cocok digunakan untuk lampu pijarnya. Membangun kecerdasan mengandung konsep tentang kondisi pelajaran siap, rela dan mampu belajar dalam cara yang berbeda. Kecerdasan tersusun oleh 2 komponen: bertanya secara spesifik dan membuat kajian. Membangun kecerdasan dilakukan dengan cara A. Mengenali dan memberi hadiah untuk pertanyaan dan jawaban yang baik. B. Mengajarkan menggunakan ungkapan-ungkapan seperti bagaimana bisa, bagaimana jika, bagaimana mungkin. C. Mengembangkan aktivitas-aktivitas yang membutuhkan penggunaan jaringan sumber belajar dan strategi. D. Menggunakan bahasa bisa jadi. Baik, kita kasih aplaus. Ya, tadi sudah yang suka audio mendengar, ceritanya sudah terdengar ya. Ada yang sudah berkisah, ada yang sudah membaca. Silakan selanjutnya dijawab ya untuk diskusi identifikasinya. Bagaimana ya peran orang tua Thomas? Kemudian bagaimana sumber belajar
Apa? Ya, untuk tugas minggu kemarin 5S dan 4 kata sakti ya kalau sudah boleh dikumpulkan. Enggak apa-apa. Ya, kalau sudah nanti. Langsung ya, sudah ya, kira-kira sudah tahu jawabannya? Ya, sambil berdiskusi boleh tunjukkan ada ini ya, AI, kecerdasan intelijensi itu apa? AI. Itu kamu searching di internet di HP ya. Itu kodenya POE. Itu POE bisa kemudian ada banyak sekali ya. Nah ini loh wajahnya Thomas ya. Thomas. Loh, kok nggak keluar?
Sudah? Ya, waktunya sudah cukup ya. Jadi sekarang silakan ketua kelompok menentukan bagian penanya dan penjawab. Nah, nanti kalau yang presentasi kelompok tertentu, kelompok lain tugasnya bertanya dan memberikan masukan, memberikan tanggapan positif ya. Misalnya kalau setuju bila menyatakan setuju, kalau ada tambahan juga boleh, ada pertanyaan boleh. Silakan ketua menentukan penjawab dan penanya. Sudah ya. Sekarang silakan dipresentasikan. Kelompok mana dulu yang mau maju ke depan? Tadi kelompok saya sudah membaca, tinggal 2, 3 dulu. Antara 2 dan 3 yang mau membacakan nomor 1 dulu, dijawab dulu nomor 1. Oke. Pertanyaan nomor 1 sudah, nomor 2. Ya sudah, silakan disampaikan. Siapa bagian menjawab? Ya. Nanti kita baik kelompok lain ya. Silakan jangan lupa sebut nama ya. Bagian nama kelompok 2, 1, 2, 3. Nomor 1 dulu. Ya. Lah ya, nomor 1 dulu dijawab. Yang berkenan. Iyalah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahana Sediawan Pemuda 9. Soal 1. Bagaimana pesan orang tua? Jawabannya. Jawabannya, sang ibu sangat mendukung sang anak dan selalu memotivasi anaknya. Ibu selalu mendukung dan mendorong anaknya untuk melakukan apa saja yang disukainya. Sebagai orang tua, sang ibu selalu berkata jujur dan memotivasi sang anak. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Bagaimana kelompok lain? Bisa diterima? Ada tambahan positif, ada pertanyaan? Bisa. Ya. Nomor 1, bagaimana bisa menerima? Bisa. Ada tambahan mungkin? Nah, kelompok 3, bagaimana bisa diterima? Bisa. Ada tambahan? Mungkin ada perbedaan dari jawaban kelompok kalian? Ada tambahan mungkin yang belum
kelas ya. Ya baik anak-anak ya. Jadi dari pertanyaan 3 tadi kalian itu adalah yang dilakukan Thomas adalah membangun kecerdasannya. Thomas melakukan punya pertanyaan banyak ya. Jadi dia cuma persoalan itu banyak penelitian. Akhirnya dia itu punya pertanyaan. Salah satu yang di kisah tadi adalah Thomas ini penasaran bagaimana ya caranya agar di malam hari itu bisa terang, ya bisa ada cahaya. Bagaimana ya agar di malam hari itu bisa terang? Akhirnya Thomas melakukan apa? Kan dia punya pertanyaan itu, melakukan kajian-kajian. Kajiannya dari apa? Dari literatur, dari buku-buku, dari orang ahli. Melakukan penelitian, eksperimen. Jadi dicoba-coba gitu ya. Sampai berapa kali gagal? Berkali-kali ya. Tapi dia tidak putus asa. Nah itulah akhirnya dia memiliki kecerdasan. Maka hikmahnya adalah harapannya kalian membangun kecerdasan caranya apa? Mari membiasakan setiap hari itu membangun keingin-tahuan. Misalnya kamu pagi hari makan tempe. Oh, ini kok tempe ya? Bagaimana ya tempe ini kok bisa dimakan? Dari apa ya? Bagaimana ya mengelolanya? Jadi membuat kayak kepo terus gitu loh. Ya kepo membuat pertanyaan penting. Setelah itu